Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JKP Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Saya Sudarman. Di sebelah kanan saya Beni Agustini Setiarje. Di sebelah kiri saya Andi Iswati. Kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Darman. Waalaikumsalam Bu Feni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi hari ini kabar saya baik. Bagaimana Bu Feni? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Pak. Pak Darman juga semangat ya? Alhamdulillah harus tetap semangat. Pokoknya tetap harus semangat semua. Semangat tanpa batas Pak ya? Iya. Iya. Bagus sekali Pak ya. Prinsip itu semangat tanpa batas. Iya. Oh iya Pak. Saya dengar Pak Darman itu mau melaksanakan proses charging dengan Bu Ami ya? Iya Bu, hari ini saya berencana akan melaksanakan proses kucing dengan Bu Ani, ya. Insya Allah nanti akan saya laksanakan jam 10 siang. Karena Bu Ani tadi sudah janjian jam segitu, jadi nanti insya Allah jam 10 akan saya laksanakan. Berarti sudah direncanakan dari awal Pak ya? Iya. Sudah melalui konfirmasi. Nah, terima kasih Pak Darman. Oh iya Pak, saya pada waktu proses charging nanti saya posisi sebagai observer Pak ya. Iya. Melihat proses charging yang dilakukan oleh Pak Darman nanti. Namun Bapak sebelum memulai percakapan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Iya. Nanti Pak ya, yang menjadi rubrik penilaian saya yaitu terkait dengan prinsip dari seorang coach itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya yakin Pak Darman pasti sudah memiliki prinsip tersebut ya Pak ya. Terus untuk kompetensi inti dari coaching itu sendiri yaitu meliputi present, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Dan saya harapkan saat dalam proses percakapan nanti Bapak menggunakan teknik rasa dan juga jangan lupa menggunakan alur tirta Pak ya. Iya. Yang sudah kita ketahui alur tirta itu sendiri yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab nanti yang saya jadikan acuan penilaian Bapak. Bagaimana Pak? Penjelasan dari ini sudah bisa dimengerti Pak ya? Ya, saya kira penjelasan dari Bu Felis cukup jelas dan bisa saya mengerti apa yang disampaikan Bu Felis tadi terkait dengan kompetensi inti maupun prinsip-prinsip ketika pelaksanaan coaching nanti dengan Bu Ani. Ya. Terima kasih Pak Darman. Sebelum ke proses coaching Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak ya. Boleh Pak ya? Yes. Untuk pertanyaan pertama, keterkaitan dengan kompetensi coaching Pak, yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Begini Bu, saya dalam proses coaching bersama Bu Ani nanti ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan penuh. Nah, yang kedua adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada seorang coaching, sehingga nanti bisa memancing coaching itu untuk menemukan solusi sendiri dari apa permasalahan yang dialaminya. Jadi itu kompetensi yang pertama tadi adalah saya ingin kemampuan saya dalam mendengarkan dengan seksama itu bisa berkembang dan saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Darman ya. Secara spesifik kompetensi mana Pak yang nanti digunakan pada saat proses coaching? Kalau secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan penuh, ya. Gitu ya, Pak. Karena menurut saya itu penting. Kenapa? Karena kadang itu kalau kita ada orang berbicara kadang itu tidak bisa mendengarkan dengan penuh, pikiran kita melayang-layang. Nah, saya ingin itu tidak terjadi pada diri saya, sehingga dari situ dari proses mendengar dengan penuh itu nanti muncul atau saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada seorang coach nanti. Ya. Dan bisa jadi nanti ada pertanyaan bersambung gitu ya Pak ya. Kan bisa ada konektivitas antara yang saya dengarkan dengan apa yang disampaikan oleh seorang coach nanti. Iya baik, betul
sekali Pak, karena kehadiran penuh itu Iya. sangat Kehadiran sangat penuh. berperan ya gitu Iya. Pak ya dalam proses coaching ini. Nah, Pak Darman, tentu dalam proses coaching nanti kan ada indikator ketercapaiannya ya Iya. Pak ya. Terus menurut Pak Darman untuk bisa dikatakan indikator tersebut tercapai berhasil itu yang bagaimana Pak? Saya merasa bahwa kalau indikator tercapai, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan coach bisa menemukan solusi dari permasalahan itu tadi. Oh gitu Pak ya. Seorang coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Sangat bagus sekali Pak Darman. Semoga dari indikator yang diharapkan Bapak nanti bisa terwujud Pak ya. Iya. Tentunya meliputi alur tirta, Iya. kemudian ide solusi seorang coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti Pak ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya Bapak bisa melanjutkan proses coaching nanti Pak ya. Saya harapkan dan saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Darman. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Darman. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bagaimana kabar Pak Darman pada pagi hari ini? Terima kasih. Pagi hari ini saya juga dalam keadaan baik-baik Bu Ani, dalam keadaan sehat, ya sehat jasmani, sehat rohani, sehingga alhamdulillah kita bisa beraktivitas untuk melaksanakan tugas kita. Begini Bu Ani, saya dengar Bu Ani ingin bertemu dengan saya dan ingin berbicara dengan saya. Kira-kira ada apa ya? Iya Pak, dari minggu kemarin saya itu aslinya kepengen ketemu dengan Bapak, ingin membicarakan suatu sedikit permasalahan yang saya temui. Oh, ya. Masalah di lembaga ya? Iya, di lembaga terutama dalam pembelajaran waktu di kelas Pak. Oh iya ya. Gini Bu Ani, terus dari hasil pembicaraan nanti apa yang Ibu inginkan? Hasil seperti apa yang Ibu inginkan? Saya itu menginginkan suatu menemukan suatu solusi atas permasalahan yang saya temui, biar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa saya atasi gitu Pak. Oke. Jadi nanti di akhir pembicaraan ini Bu Ani berharap bahwa Bu Ani bisa menemukan solusi terhadap masalah yang alami di lembaga Bu Ani terkait dengan siswanya. Ya, benar sekali Pak. Terus gini Bu, terus kira-kira ini masalahnya apa ini terkait dengan yang dialami Bu Ani di lembaga atau di sekolah Bu Ani? Ya, itu saya menemui permasalahan di kelas saya itu mempunyai murid Pak ya. Dulunya itu ceria. Yeah. Terus dia itu cerdas dan juga rajin. Sekarang itu suka menyendiri Pak. Dan sering tidak mengerjakan PR. Jadi anak ini ada perubahan yang Sangat perubahan sikap signifikan, ya. iya, Perubahan sikap dari rajin menjadi tidak begitu rajin, dan ya. tidak bertanggung Tidak jawab bertanggung gitu jawab, Pak. Ya, ya. betul Pak. Terus gini, menurut Bani nih secara pribadi, kira-kira murid yang rajin, murid yang baik itu murid yang gimana kalau menurut Bani itu? Menurut saya murid yang rajin, yang baik, Yang sesuai dengan harapan Bani itu loh, yang gimana nih? Ya sesuai dengan itu Pak, ketercapaian tujuan pembelajaran kita, bisa mengerjakan tugas yang kita selesai Pak, beri dengan cepat, bisa menjadikan dia itu tingkat keberhasilan itu pas waktu saya kasih pertanyaan, dia itu langsung bisa menjawab secara langsung daripada teman-teman yang lainnya Pak. Berarti secara umum berarti harapan murid yang baik itu adalah murid yang bisa menerima pembelajaran dengan baik dan hasilnya maksimal. Iya, Pak. Seperti kembali ke tujuan lagi gitu terus, Pak. Gini, terkait dengan murid Ibu tadi, kira-kira selama ini yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tadi gimana Bu? Selama itu kan mengamati sudah lama bahwa murid ini ada perubahan sikap dari yang rajin, dari yang aktif menjadi anak yang tidak rajin dan tidak aktif dan memalas. Nah, selama ini apa ada usaha apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ani?
selama pengamatan saya ya Pak ya, selama 2 minggu ini dan suatu yang sudah saya lakukan itu, saya ajak berkomunikasi Pak, kalau kita di rumah tersebut saya ajak berkomunikasi dari hati ke hati. Itu pernah dia tuh berubah, tapi dalam waktu ya nggak begitu panjang Pak, paling-paling 2-3 hari setelah itu kembali lagi Pak, seperti semula gitu. Iya, berarti selama ini Bu Ani sudah melaksanakan usaha ya. Iya. Untuk berarti ketika Bu Ani melihat anak itu berubah dari rajin menjadi tidak rajin, menjadi malas, ini berarti Bu Ani sudah ada usaha, iya, ya, tapi belum maksimal. Nah, Pak. gini Bu Ani, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira tentu Bu Ani punya rencana ke depan itu apa, sehingga Bu Ani itu bisa merubah sikap si anak tadi. Jadi saya yakin Bu Ani sudah punya planning atau rencana. Nah, kira-kira rencana kegiatan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak itu sehingga anak itu bisa kembali aktif atau kembali rajin seperti sedia kala? Saya mencoba Pak ya, Yeah. memberikan tugas, tapi tugasnya ya tidak begitu terlalu sulit tapi menyenangkan. Saya ajak bermain kuis gitu, tugas pembelajaran gitu Pak. Terus di samping itu, tetapi saya amati itu ada sesuatu yang dia sembunyikan Pak. Dia itu belum bisa bercerita penuh kemarin itu, kayaknya gitu loh Pak. Terus pada waktu saya panggil yang pertama itu kan di kantor Pak. Benar 4 mata tapi di kantor, tapi di situ kan ada guru. Mungkin dia itu malu menyampaikan. Terus setelah itu saya panggil lagi 4 mata lagi pas waktu dalam keadaan istirahat Pak. Tapi waktu itu anak itu juga masih malu-malu gitu Pak. Permasalahan yang dia alami gitu Pak. Terus saya berencana juga ingin berkunjung ke rumahnya, mengajak berkomunikasi dengan orang tuanya, terus ingin mencari solusinya dan ingin menanyakan kenapa anak ini seperti ini, sejak hari kapan atau waktu kapan gitu Pak. Saya ingin berkomunikasilah ke orang tuanya gitu Pak. Jadi setelah Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan memantau anak tadi dan belum berhasil, Ibu berencana akan melaksanakan kunjungan, kunjungan ke orang tua, ya. Pendekatan lebih dekat lagi supaya lebih dekat lagi sehingga bisa menggali permasalahan yang dialami oleh anak tersebut melalui orang tuanya. Ya. Memang itu perlu Bu ya, karena memang mungkin ketika anak di rumah ada masalah pun bisa berpengaruh ketika anak itu di kelas sehingga tidak fokus, tidak konsentrasi, atau bahkan yang seperti dialami oleh ibu tadi, oleh anak didik ibu tadi dari anak rajin menjadi anak yang tidak rajin. Jadi rencana ibu akan berkunjung ke orang tuanya, yaitu orang tuanya. Nah, itu rencananya saya kira bagus sekali Bu Ani, tindakan menyelesaikan masalah yang saya rasa cukup bagus tadi. Nah, terkait dengan itu Bu Ani, kira-kira kapan itu akan Bu Ani lakukan sehingga Bu Ani ini bisa melaksanakan rencana tadi? Mungkin dalam minggu ini Pak, secepatnya. Tepatnya kapan Bu? Tepatnya biar itu lebih cepat. Minggu depan Pak. Minggu depan. Iya, minggu depan. Lebih cepat lebih baik. Jadi minggu depan Bu Ani berencana akan berkunjung ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Nah, terkait itu Bu Yani ya, tentu gini Bu, sebuah pekerjaan itu kan kalau dilaksanakan bersama-sama gotong royong kan lebih enak, lebih ringan. Iya betul Pak. Apalagi saya yakin di lembaga Bu Ani juga tidak sendiri, di sana ada kepala sekolah, di sana ada teman sejawat, mungkin ada komite. Nah, dalam kegiatannya Ibu rencanakan tadi untuk berkunjung ke rumahnya si anak tadi, siswa tadi, kira-kira nanti siapa saja Bu yang terlibat, yang akan Ibu ajak terlibat dalam kegiatan Bu Ani tadi? Ya, tentunya teman sejawat Pak, teman yang lebih senior, karena pengalamannya kan lebih banyak daripada saya. Beliau kan nanti kan bisa membantu saya bagaimana cara berbicara
kepada orang tuanya harus begini-begini gitu Pak. Iya. Dan Bapak Kepala Sekolah juga mendukung dengan hal tersebut Pak. Ya, jadi nanti sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa Bu Ani akan melibatkan seluruh warga sekolah. Iya Pak, seluruh warga sekolah. Mulai dari teman sejawat, nggih. Iya. Termasuk kepala sekolah harus izin, nggih. Iya Pak, Izin harus kepala izin. sekolah supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Begini Bu Ani, dari hasil pembicaraan tadi, nggih, dari mulai pertama sampai awal terkait dengan apa yang Ibu Ani alami, sekarang perasaan Bu Ani gimana nih setelah ada pembicaraan seperti ini? Sebelum ada percakapan ini, saya itu gelisah Pak. Setelah Nggih. melaksanakan percakapan ini, saya itu merasa hati saya itu, beban saya itu sudah berkurang. Berkurangnya Sudah plong. gini, iya sudah plong, sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang saya Ya, temui. ternyata Bu Ani sendiri bisa menemukan solusinya, ya. Iya Pak, dengan atas bantuan Pak Dharma. Ya. Jadi dari percakapan ini ternyata Bu Ani bisa menemukan solusinya sendiri. Iya Pak. Ya, menemukan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada di lembaga Bu Ani terkait dengan siswa yang tadi. Iya Pak. Begini Bu Ani, saya kira pembicaraan ini tidak panjang, ya, tidak panjang, hanya sekitar 10 menit sampai 15 menit, dan ternyata di akhir pembicaraan ini Bu Ani sudah merasa plong, merasa lega karena bisa menyelesaikan masalah, karena bisa menemukan solusi, ya, menemukan solusi terkait dengan masalah yang Ibu Ani alami. Kira-kira ada salah lagi Bu Ani? Saya rasa sudah cukup Pak, sampai di sini saja. Oke. Begini Bu Ani, terima kasih atas pertemuan ini, ya, atas pembicaraan ini, dan nanti nih Bu Ani ke depannya, saya ingin bertemu dengan Bu Ani lagi, saya ingin berbicara dengan Bu Ani lagi terkait dengan hasil yang Ibu rencanakan tadi, mungkin sebagai evaluasi, ya. Setelah Bu Ani nanti berkunjung ke rumahnya, nanti kan tentu ada hasil. Nah, saya ingin berbicara lagi bagaimana hasilnya, bagaimana perubahan yang terjadi di anak itu, dan nanti bagaimana kerjasama kolaborasi Bu Ani dengan orang tua, juga dengan rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga Bu Ani. Cukup Bu Ani, ya? Ya Pak, cukup. Saya kira cukup dari pembicaraan ini, dan semoga rencana Bu Ani tadi berhasil dengan baik, dan murid yang mengalami masalah tadi bisa kembali ke sedia kala, menjadi murid yang aktif, murid yang rajin, dan sesuai dengan harapan Bu Ani. Saya kira cukup Bu Ani, Ya, Pak, cukup, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali Pak ya, tadi proses coachingnya setelah saya amati, saya takjub sekali Pak. Sangat menginspirasi sekali Pak ya. Iya. Nah, terus sekarang bagaimana perasaan Pak Darman setelah proses coaching tadi? Setelah melaksanakan proses coaching bersama Bu Ani tadi, saya merasa lega, merasa juga bangga bisa membimbing Bu Ani untuk menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dan kedepannya saya juga berharap masalah-masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Bagus banget Pak ya. Saya sangat terinspirasi, bahkan saya mendapatkan referensi dari proses coaching tadi ya, antara Bapak Darman dengan Ibu Ani. Oh iya Pak, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching nih Pak ya, Bapak berharap pada proses coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Terima kasih Bu Feni. Selama proses coaching tadi, saya merasa sudah bisa mendengarkan dengan penuh, ya, kehadiran penuh, sehingga saya bisa fokus. Dan yang kedua, saya merasa sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada seorang coach, sehingga pada akhirnya coach bisa menemukan solusi, menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dialaminya. Gitu ya Pak ya. Ya baik Bapak. Jadi sudah tercapai gitu ya Pak indikator yang diharapkan oleh Pak Darman. Menurut saya sudah ya. Baik Bapak, izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Pak ya, selama melihat proses coaching tadi yang dilakukan Pak Darman dengan Ibu Ani Pak ya.
Baik Bapak, ini Pak ya, catatan dari saya berdasarkan observasi saya selama proses coaching tadi ya Pak ya. Saya sudah melihat ketercapaian sesuai dengan alur Tirta Bapak ya, tujuan dari coaching tadi, dan Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya sendiri. Bapak sudah juga bisa merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Bapak sendiri juga sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan aksinya. Dan Bapak juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan seksama, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu, saya kira indikator tadi sudah saya tercapai, dan alhamdulillah saya juga sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusinya. Okay. Baik Bapak, dari hasil proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi Bapak yang ingin ditingkatkan? Dari proses coaching tadi, saya ingin meningkatkan kompetensi di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, karena apa? Karena dari sana coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Karena coaching itu kan dari pertanyaan yang diberikan oleh seorang coach itu secara tidak langsung bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh seorang coach. Begitu Pak ya. Okay. Terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini, kira-kira apakah ada lagi yang perlu disampaikan oleh Pak Darman? Saya kira cukup Bu, dari yang disampaikan oleh Bu Fen tadi saya kira sudah cukup, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Bu Fen sudah bersedia menjadi observer atau seorang pengamat dari kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Bu Ani tadi. Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Darman yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi observer Pak ya, proses coaching antara Pak Darman dan Bu Ani. Ya Pak Darman, lain waktu saya juga ingin bertemu dengan Pak Darman untuk melanjutkan mengetahui perkembangan dari Pak Darman tentang coaching tadi ini Pak ya. Baik Pak Darman, kita akhiri percakapan hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sangat bermanfaat ini. Kita akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.